Halo Sobat Omnivora, kali ini saya akan membawakan alur film, yang dimana film kali ini dibintangi seorang aktris papan atas, yang bernama Sora Aoi, dan tentunya setiap laki-laki pasti sudah tidak asing dengan namanya. Di sini dia akan berperan sebagai seorang pelajar, yang mengidap gangguan mental, dan kemudian sebuah kejadian menimpa kepadanya, di mana dia diperkaos oleh para oknum polisi secara bergantian. Sang kekasih yang tidak terima akan melihat kejadian itu, kemudian dia berupaya melakukan pembalasan. Dan seperti apakah kisahnya, langsung saja kita menuju ke alurnya. Berlatar di negara Hong Kong, kisah akan berfokus pada seorang pria penjual roti isi, yang bernama Chan. Saat sedang menjual dagangannya, dia dihampiri seorang nenek yang baru saja menjemput cucunya dari sepulang sekolah, dan dia bernama Wing. Pada saat itu, Chan terdiam dan terus memandangi wajah Wing, karena sejak saat itu, dia baru saja merasakan yang namanya jatuh cinta sejak pandangan pertama. Akibat sang cucu terus dipandangi olehnya, sehingga membuat sang nenek merasa kesal. Kemudian di suatu malam, Chan yang baru saja selesai menjual dagangannya, dia melihat sang nenek sedang mencari-cari Wing yang menghilang, lantas Chan segera bergegas membantu sang nenek. Setelah beberapa saat mencari, Chan berhasil menemukan Wing, yang kemudian dia segera mengantarkannya kepada sang nenek. Ketika hari kembali pagi, Chan kembali melakukan aktivitas kesehariannya sambil menunggu sang pujaan hatinya pulang dari sekolah. Namun setelah sekian lama menunggu, Chan yang tak kunjung melihat keberadaan Wing, sehingga membuat dia sedikit khawatir, kemudian dia segera bergegas menuju ke tempat kediaman Wing, untuk mencari tahu. Sesampainya di sana, Chan sangat terkejut, lantaran di tempat itu terdapat para anggota polisi, petugas rumah sakit dan juga para warga sekitar. Ternyata sang nenek sudah meninggal selama 3 hari, dan Wing hanya berbaring di samping jasad sang nenek. Kemudian Wing juga dibawa para petugas rumah sakit, yang ternyata selama ini, dia telah mengidap gangguan mental. Karena tak ingin sang kekasih tersiksa mendekam di dalam rumah sakit, Chan diam-diam membawa kabur Wing dari sana. Kemudian dia membawanya ke sebuah taman, dan dari sinilah Chan mengungkapkan perasaannya kepada Wing. Ternyata Wing juga sama-sama saling menyukai Chan, dan kemudian sejak saat itu mereka berdua memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih pada saat itu. Setelahnya dari sana, Chan mengantarkan Wing pulang ke rumahnya, namun ternyata rumah Wing telah disegel pihak kepolisian. Kemudian seorang tetangga depan rumahnya yang merupakan wanita malam, menawarkan bantuan dengan mengizinkan mereka menempati rumah tersebut, untuk beberapa waktu, lantaran dia sendiri akan pergi meninggalkan rumahnya, untuk beberapa saat. Kemudian Wing di sana mulai membersihkan diri, sementara Chan akan mencari stok makanan di Indomaret terdekat, untuk persediaan kebutuhan mereka berdua selama tinggal di tempat itu. Setelah baru saja Wing selesai mandi, tiba-tiba datang seorang pria tak dikenal memasuki tempat tersebut. Kemudian pria itu mengeluarkan beberapa lembar uang, yang kemudian dia mulai melakukan aksi bejatnya, di mana dia mencoba melakukan aksi pemerkosaan kepada Wing. Kebetulan sekali Chan yang baru saja belanja, begitu melihat kejadian tersebut, dia mencoba melakukan perlawanan, sehingga aksi yang pria itu lakukan, berhasil dia gagalkan. Dari kejadian tersebut, mereka memutuskan melaporkannya ke kantor polisi. Di sana mereka diinterogasi secara terpisah, di mana Wing akan diinterogasi oleh Jeff dan juga polisi tua yang bernama Lao, sedangkan Chan sendiri akan bersama anak buahnya Jeff. Di sana Wing menjelaskan apa yang baru saja dia alami,
kemudian dia menyebutkan ciri-ciri dari pelaku, dan salah satunya pria tersebut memiliki tato bintang hitam di tangannya. Mendengar penjelasan tersebut, mereka sangat terkejut, lantaran ternyata pelaku pemerkosaan itu ialah atasan mereka sendiri, yang sebut saja dia Samsul. Di balik ruangan itu, ternyata dari tadi Samsul berada di sana menyaksikan interogasi tersebut. Kemudian Samsul menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, di mana dia kira bahwa Wing merupakan wanita malam salah satu anak buah pemilik rumah tersebut, sehingga dia tanpa basa-basi dan langsung mencoba memperkaosnya. Kemudian Samsul menyuruh mereka untuk tutup mulut, lantaran jika kejadian tersebut terdengar sampai ke netizen, tentunya citra para anggota kepolisian akan menjadi buruk di mata masyarakat. Setelahnya Samsul memberikan sebuah rencana, di mana dia akan memutar-balikan fakta, bahwa Chan lah yang telah melakukan pemerkosaan tersebut. Chan yang saat ini sedang diinterogasi, ketika dia melihat sebuah foto di atas meja, dia menyadari bahwa pelaku tersebut merupakan rekan-rekan dari mereka, yang kemudian dia mencoba untuk kabur, namun sayangnya dia berhasil ditangkap dan dihajar habis-habisan oleh mereka. Ketika dalam kondisi sekarat, Chan mendapatkan sebuah kepedihan yang mendalam, di mana dia harus melihat langsung sang pujaan hatinya, diperkaos secara bergantian oleh mereka. Bahkan yang lebih parahnya lagi, salah satu dari mereka ada yang menggenjotnya sampai 3 kali. Selepas dari itu semua, mereka berkumpul dan tertawa bersama. Kemudian mereka mulai menjalankan rencananya, bermula mereka meletakkan sebuah pistol di tangan Chan, yang seolah-olah hendak melakukan perlawanan, dan kemudian mereka juga bekerja sama untuk membuat sebuah keterangan palsu, sehingga pada akhirnya mereka bisa terbebas dari masalah tersebut. Sedangkan Chan sendiri berhasil mereka masukkan ke dalam jeruji besi, dan harus menerima hukuman selama 6 bulan di dalam penjara. Sehingga pada akhirnya, cerita pun belum selesai. Setelah 6 bulan berlalu, kini Chan telah dibebaskan, dan saat ini sedang disambut oleh Wing yang juga telah mengandung, akibat dari aksi bejat para oknum polisi. Meskipun anak yang dikandung bukanlah berasal dari darah dagingnya, namun Chan masih akan tetap mencintainya. Setelah menunggu selama 6 bulan menjalani masa tahanannya, kini dia bersiap untuk membalaskan apa yang telah para oknum polisi lakukan, kepada dirinya dan juga kekasihnya. Dan dari sinilah aksi balas dendam baru saja akan dimulai. Bermula Chan mengikuti seorang wanita hamil yang merupakan istri dari salah satu oknum polisi. Kemudian ketika sang suami pulang ke rumahnya, Chan langsung menyergap dan juga menghabisinya di tempat. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar dari warga sekitar, bahwa terdapat aroma busuk di tepian sungai. Kemudian para polisi segera mengidentifikasinya, dan ketika mereka membuka kantong tersebut, ternyata di dalamnya terdapat jasad janin yang sudah berbau. Selain itu, di dalam sana juga terdapat sebuah kartu tanda pengenal, yang merupakan milik rekan mereka. Melihat kejadian tersebut, mereka segera mendatangi ke tempat kediaman si korban. Di sana mereka dibuat terkejut, lantaran di dalam rumah tersebut dipenuhi dengan darah, yang ternyata itu semua berasal dari jasad istri rekannya, yang sudah tewas secara mengenaskan. Kemudian mereka mendapatkan sebuah kesimpulan, yang ternyata jasad janin yang sebelumnya mereka temukan, itu merupakan anak yang perempuan itu kandung. Tak lama dari itu, Lao yang dulu juga ikut memperkaos Wing, tiba-tiba dia menelpon Jeff. Namun di dalam panggilan itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Menyadari karena ada yang tidak beres, mereka segera bergerak menuju rumah Lao. Sesampainya mereka di sana, terlihat jasad istrinya Lao yang sudah tidak bernyawa, dan juga Lao sendiri yang ditemukan tewas di dalam bak mandi.
現場消息指，重案組嘅探員中午喺山瑤村調查幾點新聞直擊，繼元朗水尾村發生孕婦剖腹。另外，警方喺單位嘅浴室發現一個52歲嘅男。Dari semua kejadian tewasnya teman-temannya tersebut, Jeff mencurigai bahwa dalang di balik kasus ini ialah Chan. Di mana dia menyimpulkan bahwa Chan mencoba melakukan pembalasan akibat kejadian 6 bulan lalu yang telah mereka perbuat kepadanya. Kemudian kabar atas kematian para anggota polisi dan juga sang istri cepat beredar luas di masyarakat, sehingga membuat para warga menjadi cemas dan ketakutan. Saat Jeff dan anggota polisi lainnya sedang melakukan penyelidikan, terlihat Chan yang menumpang di sebuah mobil, dan saat ini sedang diberhentikan oleh polisi. Karena dia merasa ketakutan jika aksinya terbongkar, Chan diam-diam menyelinap untuk kabur. Namun sayangnya, aksi yang dilakukannya diketahui oleh Jeff, sehingga pada akhirnya dia berhasil ditangkap dan dibawa menuju ke kantor polisi. Sedangkan di sisi lain, Wing melihat berita kejadian penangkapan sang kekasih oleh pihak kepolisian, atas tuduhan kasus kematian para anggota polisi. Wing yang melihat kejadian itu, dia sangat kecewa terhadap sang kekasih, lantaran jika Chan kembali ditahan, nantinya dia akan kembali berpisah untuk yang kedua kalinya. Kemudian dia mencoba melakukan aksi budir, bersama janin yang berada di dalam perutnya. Cerita kembali kepada Chan, saat ini dia diancam habis-habisan oleh mereka berdua, namun di sini Chan memilih diam untuk tidak mau mengakui dalam kasus ini. Tak lama dari itu, seorang kapten datang ke sana dan langsung menegur Jeff yang salah menangkap tersangka. Lantaran sang kapten baru saja mendapatkan sebuah berita, bahwa pelaku tersebut, baru saja melakukan aksinya kepada seorang wanita, yaitu Wing. Yang pada artinya, Wing melakukan itu semua untuk membebaskan sang kekasih. Dan pada akhirnya, Chan dibebaskan, lantaran tidak ditemukannya bukti-bukti. Di sini anak buah Jeff menyarankan untuk mengaku kepada kapten, kalau Chan mencoba melakukan balas dendam, akibat apa yang dilakukan para oknum polisi kepadanya pada 6 bulan yang lalu. Namun Jeff menolaknya, lantaran jika dia berkata jujur, tentunya reputasi jabatannya dan rekan-rekannya di kantor kepolisian bisa terancam dipecat. Kemudian dia menelpon Samsul yang saat ini sudah pensiun, di sini dia meminta bantuannya, untuk ikut menghabisi Chan dan juga Wing. Menyadari akan terjadinya hal buruk, Chan kemudian mencoba membawa kabur Wing, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Namun sayangnya, aksi Chan berhasil diketahui oleh Jeff, sehingga pada saat itu aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika di sebuah jalan, Chan dihadang anak buah Jeff, dan selanjutnya inilah yang terjadi. Setelah melumpuhkannya, datanglah Jeff yang mencoba menabrakkan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Kemudian pertarungan sengit, antara Jeff melawan Chan pun terjadi. Di pagi harinya, terlihat Samsul yang baru saja datang dan langsung menembaki Wing. Chan yang pingsan dari pertarungan tadi malam, dia kembali terbangun akibat mendengar suara tembakan dari Samsul. Seketika itu juga, Samsul yang melihat Chan di rerumputan, kemudian dia menembakinya terus-menerus hingga pelurunya habis. Di saat dalam keadaan sekarat, Samsul mengatakan kepada Chan, bahwa jika dirinya masih bisa kembali bangkit, maka temuilah dirinya. Dan kemudian dari sini, cerita pun juga masih belum selesai. Setelah 5 tahun berlalu, terlihat Samsul yang terus-terusan melamun, akibat kejadian masa lalunya. Untuk melupakan dosa-dosa di masa lalunya, Samsul memulai kehidupan barunya dengan berpindah kota, dan saat ini juga menjadi seorang guru les di suatu sekolahan. Ternyata dari kejadian 5 tahun yang lalu, Chan masih terselamatkan.
Kemudian dia mencoba kembali melakukan aksi balas dendam yang belum tuntas, dengan berawalan dari dia mengubah penampilannya kembali seperti dahulu. Sesampainya di sana, Chan disambut hangat oleh Samsul, bahkan dia juga disuguhi segelas kopi kapal api. Di sini Samsul meminta maaf kepada Chan, atas kejadian 5 tahun yang lalu, dan dia juga mengatakan bahwa, balas dendam itu tidak baik. Namun lantaran Chan yang memegang prinsip, kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan dendam dibalas dengan dendam, yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Setelah semuanya berakhir, terlihat Chan yang saat ini sedang bersama Wing, yang ternyata Wing masih terselamatkan, lantaran tembakan pada waktu itu hanya mengenai kakinya, sehingga membuatnya tidak bisa berjalan. Dan pada akhirnya mereka pun hidup bahagia selama-lamanya, kemudian cerita pun tamat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembawaan film kali ini, terima kasih dan sampai jumpa, salam pengangguran Indonesia.